Ya, terima kasih. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Kali ini kita berada di Plastic and Rubber Expo di Jakarta International Expo Kemayoran. Perkenalkan, nama saya Yuri dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Di sini kami akan sharing mungkin tidak terlalu berhubungan dengan dunia plastik and rubber, tapi mungkin lebih ke industrinya, lebih ke manufacturingnya, yang pasti menarik untuk kita simak di sini. Di sini kami akan sharing tentang Asset Explorer, di mana Asset Explorer ini adalah tools untuk kita melakukan optimisasi terhadap aset manajemen. Jadi dari tools ini nanti kita bisa melakukan aset life cycle. Jadi bisa kita implementasikan aset life cycle dari proses pembuatan aset, dari pembelian sampai akhirnya aset tersebut tidak bisa digunakan lagi atau tidak memiliki harga lagi, atau statusnya berubah menjadi dispose. Nah, di sini tantangan-tantangan umum yang biasa dihadapi oleh tim yang berkaitan dengan aset manajemen adalah, kita bisa bahas di sini. Nah, yang pertama adalah ketidakmampuan untuk menghandle aset inventory. Jadi kita punya aset tapi kita nggak tahu catatan-catatan lengkap tentang aset tersebut. Kapan pembeliannya, berapa nilai saat ini, siapa yang handle, atau mungkin statusnya sudah seperti apa, maintenance-nya kapan, aset hal-hal tersebut yang akan kita manage di Asset Explorer ini. Nah, lalu berikutnya kemampuan untuk informasi untuk purchase dan kontrak. Jadi kita bisa melengkapi informasi aset dengan informasi purchase dan kontrak. Mungkin banyak case kalau ini aset, ada asetnya aja tapi kapan belinya kita nggak tahu. Kontrak-kontrak yang terkait dengan aset tersebut, misalnya satu mesin, dia punya periode maintenance, mungkin itu juga kita nggak dapat informasinya, maintenance-nya ke siapa, informasi maintenance-nya sudah berapa kali dilakukan, itu belum yang bisa kita lengkapi di aset manajemen ini. Nah, lalu berikutnya adalah untuk khususnya IT aset ya. Jadi di aset ini bukan hanya IT saja sebetulnya, tapi non IT aset juga bisa kita manage. Nah, khususnya untuk IT aset, di mana kita bisa mendapatkan informasi-informasi aplikasi atau software yang terinstall. Jadi dari informasi atau software yang terinstall tersebut, kita bisa memadukan dengan informasi license yang kita miliki. Jadi kita bisa dapat informasi atau kita bisa dapat nilai atau level compliance terkait license yang kita miliki. Nah, itu bisa kita lakukan nanti di Asset Explorer. Mungkin saat ini banyak teman-teman dari aset manajemen yang merasa kesulitan dalam menghandle license software yang dimiliki. Nah, lalu berikutnya adalah yang berhubungan dengan analitik dan reporting. Mungkin kita punya aset tapi kita bingung kalau misalnya mau diambil laporan. Ini aset yang sudah berumur 5 tahun mungkin, atau aset-aset apa saja. Nah, itu kesulitan dalam
merumuskan atau membuat satu laporan, karena ya satu datanya mungkin terpisah atau mungkin datanya masih manual, jadi harus kita kumpulkan masing-masing, harus kita olah lagi data-data yang terpisah-terpisah itu. Nah, dengan Asset Explorer ini nantinya kita bisa melakukan atau kita bisa dengan mudah membuat satu analitik atau reporting yang mungkin nantinya pasti akan berguna untuk keputusan manajerial berikutnya. Nah, dari hal-hal inilah yang dimana tujuan Asset Explorer untuk membantu tim aset manajemen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan ini. Nah, kenapa Asset Explorer? Jadi alasan-alasan kenapa kami tampilkan atau kami sarankan produk ini. Jadi yang pertama adalah kita mendapatkan satu sumber data yang berisi tentang aset. Semua aset kita tampung di dalam satu source, yaitu Asset Explorer ini. Jadi kalau dipastikan nantinya datanya nggak tersebar, kalau mau mencari data ya tinggal akses aplikasi, database-nya juga nggak tersebar, kita bisa dapat atau kita bisa padukan report-report dari berbagai aset, dari berbagai divisi, itu bisa kita dapatkan dari satu tempat, yaitu aplikasi Asset Explorer ini. Lalu berikutnya adalah kita bisa mendapatkan informasi lengkap dari aset tersebut, detail asetnya, pembelian, kapan pembeliannya, informasi tentang pembeliannya, belinya di mana, harga belinya, sampai misalnya maintenance-nya kapan saja dilakukan, sampai akhirnya kita bisa menentukan nilai aset tersebut, apakah sudah masih ada harganya atau sudah mungkin nol gitu. Kalau misalnya nol, ya statusnya disposal itu. Nah, itu kita bisa implementasikan aset lifecycle tersebut di Asset Explorer ini. Jadi kita bisa dapat informasi lengkap selain detail asetnya, kita bisa juga dapat lengkap informasi tentang kesehatan aset tersebut atau juga nilai dari aset tersebut. Berikutnya adalah informasi tentang hubungan dari aset. Di sini kita bisa dapat informasi tentang vendornya. Misalnya vendornya siapa, kita beli di siapa, untuk nanti mungkin jadi keputusan manajerial berikutnya ya. Harganya berapa, garansinya apa. Nah, itu bisa kita dapatkan atau kita bisa tambahkan informasi tersebut di setiap aset yang kita miliki. Lalu berkaitan dengan IT asset, di mana di IT asset ini saat kita melakukan scanning informasi software pada aset tersebut, nanti juga akan ikut dikumpulkan oleh Asset Explorer. Nah, dari aset software ini, dari software-software yang dikumpulkan ini, nanti kita bisa mendapatkan informasi atau kita bisa mendapatkan level compliance software license kita, apakah kita compliance atau not compliance, license yang kita miliki kurang dari aplikasi yang terinstall, software yang terinstall di perusahaan, atau mungkin kita over compliance, di mana kita license-nya punya banyak tapi yang terinstall sedikit gitu, lebih sedikit nilai yang terinstall daripada yang aset license yang kita miliki. Jadi itu informasi itu bisa kita dapatkan atau bisa kita create di Asset Explorer ini. Selain itu di Asset Explorer ini juga nanti ada fungsi CMDB, di mana di fungsi CMDB ini kita bisa menggambarkan hubungan atau relasi antar aset.
sebetulnya bukan hanya antar aset saja, tapi nanti kita bisa gambarkan uh, antar aset dengan usernya, atau mungkin kalau kita mau lengkapi lagi dengan dokumen. Nah itu bisa kita gambarkan gambarannya di CMDB ini. Kita bisa buat satu business view terkait mungkin dari kegiatan bisnis di perusahaan ya. Kita bisa gambarkan aset-aset apa saja yang terlibat, siapa saja yang bertanggung jawab atau yang berkaitan dengan aset tersebut. Nah itu bisa kita gambarkan secara detail di CMDB ini. Dari sini juga mungkin nanti bisa digunakan sebagai fungsi monitoring dari level manajerial di atas gitu ya. Jadi misalnya ada satu aset, kalau kita lakukan maintenance, dia akan berpengaruh ke aset mana saja. Atau kalau misalnya dia down, aset mana saja yang berpengaruh. Nah itu nantinya bisa kita dapatkan informasi tersebut dari business view yang bisa kita buat di CMDB ini. Jadi di CMDB ini sedetail apa kita bisa bangun CMDB, yaitu tergantung dari keputusan manajerial kita nanti ya. Tapi ya itu intinya, di CMDB ini kita bisa menggambarkan hubungan aset antar aset atau aset dengan user atau teknisi yang berkaitan dengan aset tersebut. Nah itu ada 5 faktor. Faktor berikutnya adalah kita bisa mendapatkan dashboard gitu ya. Ini dari fungsi analitik atau reporting. Jadi nanti kita bisa mendapatkan informasi atau kita bisa membuat dashboard yang terkait dengan aset kita. Misalnya di sini contohnya untuk komputernya OS-nya apa saja atau modelnya apa saja, atau software nantinya, atau mungkin dari mesin-mesin yang lain. Nah itu bisa kita gambarkan atau kita bisa buatkan dashboardnya sesuai dengan keinginan kita. Sama halnya juga dengan report, nanti kita bisa mendapatkan report atau kita bisa membuat report yang sifatnya scheduling, bisa seminggu, bisa sebulan. Nah itu bisa kita dapatkan di Asset Explorer ini. Nah itu faktor-faktor atau alasan kenapa Asset Explorer adalah pilihan tepat untuk aset manajemen di perusahaan kita. Nah lalu berikutnya adalah mungkin kita bahas sedikit tentang bagaimana best practice aset manajemen ini dalam bisnis proses di perusahaan. Jadi yang pertama adalah asset management workflow, di mana di Asset Explorer ini kita bisa mengimplementasikan asset management workflow atau life cycle asset management. Workflow ini dimulai dari proses pembuatan aset. Yang pertama adalah purchase. Proses pembuatan aset itu bisa dari purchase atau dari proses discovery atau scanning. Nah, scanningnya ini untuk yang berbasis network, bisa kita berbasis network atau yang komputer gitu ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya tidak bisa dijangkau oleh network, kita bisa import by file CSV. Nah itu proses pengumpulan datanya, atau kita bisa memulai proses pengumpulan data atau discovery data itu melalui modul purchase. Jadi nanti purchase-nya sudah jadi atau dari PR gitu ya, purchase request. Setelah itu purchase order, nanti setelah purchase ordernya sudah terbayar gitu ya. Nah asetnya akan terbentuk dari tiket purchase order tersebut. Nah nanti dari dua hal ini itu aset akan terbentuk. Setelah aset terbentuk, barulah kita bisa membangun satu inventory aset. Nanti dari inventory aset ini kita bisa kategorikan aset, misalnya contohnya komputer atau mungkin printer dan lain-lain, itu bisa kita kategorikan di
Asset Explorer ini. Setelah itu berikutnya kita bisa mapping aset ke entah usernya atau orang yang berkaitan gitu. Jadi di sini kita bisa mengasosiasikan aset-aset tersebut, misalnya jadi kita dapat informasi siapa sih yang bertanggung jawab terkait aset ini, atau siapa yang diinventariskan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap aset tersebut. Nah, itu kita bisa lengkapi di Asset Explorer ini. Selain itu, nantinya kita bisa asosiasikan terhadap dokumen purchase atau dokumen kontrak kalau sudah kita buat sebelumnya. Jadi selain untuk purchase ini, selain kita bisa buat itu dari awal, nantinya juga kita bisa buat tanpa pembuatan aset. Jadi maksudnya kita buat asetnya, kita tambahkan dulu informasi purchase-nya. Nah, lalu informasi purchase yang sudah kita tambahkan, kita tempel atau kita asosiasikan dengan aset yang sudah terbentuk atau yang sudah didaftarkan pada Asset Explorer. Nah, itu jadi di Asset Explorer ini kita bisa tambahkan informasi user yang berkaitan, atau kita bisa asosiasikan dokumen purchase atau dokumen kontrak yang berkaitan dengan aset tersebut. Lalu berikutnya untuk IT ya, biasanya IT Asset Management di sini yaitu software. Apabila dari proses scanning ini, kalau kita scan laptop, komputer atau server, kita akan mendapatkan informasi tentang software apa saja yang terinstall di device-device tersebut. Nah, nantinya kita di software asset management atau SAM ini kita bisa melakukan licensing management, di mana kita bisa kontrol ibaratnya license yang kita miliki itu bisa kita bandingkan dengan yang terinstall di lapangan. Nah, lalu di Asset Explorer ini juga ada aset software metering, di mana kita bisa mengukur berapa lama penggunaan software yang kita miliki. Misalnya mungkin ada software yang khusus yang biasanya dimiliki gitu ya. Misalnya contohnya yang umum biasanya AutoCAD. Nah, AutoCAD ini seberapa sering digunakan. Nah, itu bisa kita monitor di sini. Kita bisa dapatkan informasi berapa lama penggunaannya di Asset Explorer ini. Jadi nanti kita bisa tahu apakah ini aplikasi digunakan atau hanya sekedar punya gitu. Nah, ini kan urusannya nanti berkaitan dengan investasi perusahaan ya, apakah software yang di subscribe tersebut memang tepat atau tidak. Nah, itu bisa kita ukur di software metering ini. Lalu berikutnya adalah untuk server, biasanya server atau laptop atau komputer atau PC, kita bisa dapat informasi service pack yang terinstall di device-device tersebut. Apakah sudah up to date atau belum? Nah, itu bisa kita bandingkan di sini. Kalau misalnya belum ya mungkin kedepannya nanti akan kita lakukan patching terhadap device-device tersebut. Nah, lalu di flow berikutnya adalah kalau kita sudah mendapatkan semua informasinya, berikutnya kita membangun hubungan antar asetnya. Jadi CMDB yang tadi itu adalah langkah terakhir di mana nanti kita bisa membangun hubungan antar aset. Jadi kalau sudah dapat semua informasi, kita hubungkan aset-aset tersebut. Nanti setelah itu kita bisa membangun satu business view terkait dengan bisnis apa saja yang ada di perusahaan. Jadi kita bisa mendapatkan holistic view dari aset-aset yang kita miliki. Dari situ mungkin nanti bisa menjadi bahan monitoring atau bahan pengambilan keputusan di manajerial ke depannya. Nah, lalu berikutnya adalah
tentang reporting ya. Jadi nggak ketinggalan di Asset Explorer ini disediakan fungsi reporting, di mana reporting ini kita disediakan banyak fitur reporting, yaitu yang pertama adalah predefined report atau template. Jadi dari templatenya ini kita bisa mendapat ibaratnya langsung klik gitu ya. Kita langsung klik dapat informasi atau kita dapat report tentang aset. Nah, kalau misalnya dari template yang sudah disediakan ini mungkin kurang memenuhi kebutuhan kita bisa melakukan customize terhadap report tersebut. Kita bisa tambahkan atau kita bisa kurangi field-field apa saja yang akan kita tampilkan di report tersebut. Nah, nanti dari report-report ini, kalau misalnya masih kurang detail juga, kita bisa mendapatkan report dengan query report atau query SQL database-nya. Nah, nanti dari 3 jenis pengambilan report ini, kita bisa mengenerate report dalam bentuk HTML, CSV, Excel, atau PDF. Nah, nantinya selain kita generate reportnya ini, kita bisa kalau misalnya ada di reportnya itu ada grafiknya, kita bisa tempatkan grafik tersebut pada dashboard. Gitu. Jadi untuk pembentukan dashboard pertama kali pasti kita buat reportnya dulu. Setelah itu kalau ada grafiknya akan bisa dilempar ke dashboard. Report-report yang kita buat itu nantinya bisa kita schedulein. Kita buat schedule supaya nantinya otomatis dikirim pada jangka waktu tertentu. Misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali atau mungkin dari seminggu 3 kali. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, lalu di saat konfigurasi reportnya ini juga kita bisa menerapkan filter yang mungkin berkaitan dengan yang mau kita saring itu ya. Jadi nggak semua laporan aset bisa kita tampilkan, tapi itu bisa kita filter juga nanti, atau kita bisa filternya dari field tertentu. Ya, lalu berikutnya mungkin di sini saya mau sharing tentang best practice asset management menggunakan Asset Explorer. Jadi yang pertama itu kita bisa mendapatkan informasi aset. Semua informasi aset itu bisa kita kumpulkan dalam satu sumber, yaitu Asset Explorer ini. Nantinya proses pengumpulan datanya juga kita bisa melalui banyak metode gitu ya, dari discovery atau dari kita import by CSV atau kita bisa input manual satu persatu. Nah, lalu berikutnya adalah kita bisa tracking aset, tracking status asetnya. Jadi nanti dari Asset Explorer ini kita bisa memberikan informasi tentang status aset tersebut. Misalnya aset tersebut masih belum digunakan gitu, masih ada di gudang atau sudah digunakan atau mungkin sedang diperbaiki, in repair, atau mungkin aset tersebut sudah tidak bisa digunakan atau disposal. Nah, itu bisa kita lengkapi di Asset Explorer ini. Nah, selain itu juga di Asset Explorer ini kita bisa tambahkan informasi tentang aset-aset apa saja yang bisa kita pinjamkan ke user gitu. Jadi nanti dari informasi tersebut kita bisa tahu aset mana saja yang bisa dipinjam, mana saja yang sedang dipinjam, usernya siapa aja, kapan durasi peminjamannya. Nah, itu bisa kita lengkapi di fitur Asset Loan ini. Jadi kita bisa dapat informasinya secara lengkap kalau asetnya itu sedang ada di mana,
kapan pengembaliannya, nah itu bisa kita dapatkan informasinya. Nah, lalu berikutnya adalah untuk nilai aset tersebut. Seiringnya waktu pasti aset harga atau nilai aset itu pasti berkurang ya. Nah, berkurangnya itu kan kita bisa tentukan metode depresiasinya. Nantinya juga aset tersebut depresiasi aset tersebut kita bisa kita terapkan di semua aset. Jadi kita bisa tahu nantinya nilai aset ini saat ini berapa. Untuk metode depresiasinya juga disediakan berbagai metode gitu ya. Jadi nggak hanya satu metode. Nanti kita bisa tinggal kita lengkapi kebutuhan atau informasi tentang depresiasi tersebut. Nah, lalu berikutnya adalah yang tadi CMDB, di mana kita bisa menggambarkan hubungan antar aset dan kita bisa menggambarkan satu business view tentang aset-aset apa saja yang bisa kita miliki dalam satu business view tertentu. Nah, nanti dari situ juga kita bisa tambahkan, kita bisa lengkapi CI types atau configuration item type supaya kita bisa dapat informasi CMDB secara menyeluruh pada perusahaan. Nah, lalu berikutnya ada purchase ya, purchase management. Kalau biasanya sih perusahaan-perusahaan sudah memiliki aplikasi atau tools purchase manajemennya sendiri. Nah, tapi di sini kita bisa tambahkan informasi purchase management atau informasi purchase pada aset. Jadi kita bisa dapat informasi lengkap aset tersebut. Jadi nggak hanya asetnya aja, nggak hanya harganya aja, tapi harga belinya berapa, kapan dibelinya itu bisa kita dapatkan. Nah, nantinya kalau kita mau menjalankan purchase management di Asset Explorer ini, di invoice-nya itu juga nanti ada fungsi approval. Ada fungsi approval dan approval terhadap invoice dan payment terkait dari purchase tersebut. Nah, itu bisa kita jalankan workflow approval tersebut. Nah, lalu berikutnya adalah terkait dengan kontrak manajemen, di mana di modul kontrak manajemen ini kita bisa tambahkan segala dokumen-dokumen kontrak yang berkaitan dengan aset, entah itu dokumen kontrak mungkin peminjaman, maintenance, atau garansi. Nah, itu bisa kita tambahkan di Asset Explorer ya. Sehingga nantinya kita bisa dapatkan informasi detail tentang aset. Jadi nggak hanya asetnya saja. Selain itu kita bisa dapat pembeliannya, informasi pembelian, informasi tentang garansi atau informasi tentang kontrak. Nah, dari satu aset tersebut. Ya, mungkin itu untuk Asset Explorer. Jadi Asset Explorer ini adalah aplikasi atau tools yang menghandle aset manajemen pada perusahaan. Pada intinya sebetulnya asalnya itu IT aset. Tapi seiring berkembangnya waktu, selain IT aset, non IT aset juga bisa kita manage di Asset Explorer ini. Di mana di Asset Explorer ini kita bisa menjalankan aset life cycle dari proses pembentukan aset, dari proses dari purchase atau dari discovery pembentukan asetnya sampai akhirnya aset tersebut sudah tidak memiliki nilai atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, aset life cycle tersebut bisa kita implementasikan di Asset Explorer ini. Ya, mungkin itu saja yang kami sharing pada kali ini. Apabila mungkin ada pertanyaan atau terkait diskusi lebih lanjut ya pada aplikasi ini, silakan hubungi kami di sales@dcmmonitoring.com. Terima kasih.